Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang dalam perjalanan di Kulim, perbatasan kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim surat Al-Isra ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, ayat ini menerangkan bahwa tuntutan dari orang-orang musyrik Mekah, orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW supaya mereka bisa mau beriman, persyaratannya wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura minal ardi yanbu'a. Kami mau beriman apabila tafjura lana minal ardi yanbu'a, engkau bisa menerbitkan mata air di tengah padang pasir. Jadi padang pasir yang luas itu, yang tandus, engkau terbitkan mata air di tengah padang pasir itu, barulah kami mau beriman. Kenapa mereka berbicara demikian? Karena memang air sangat sulit di padang pasir. Nah, kemudian kehidupan mereka sangat materialisme, serba benda. Nah, spiritualisme kurang diperhatikan. Itulah alasannya kenapa mereka meminta tafjur lana minar ardi yanbu'a. Autus kita sama, atau engkau bisa menjatuhkan langit kisafan berkeping-keping. Jadi coba langit itu ya Muhammad, engkau jatuhkan ke bumi ini berkeping-keping. Pertama sekali yang mereka lihat itu awan. Bagaimana ya kalau awan itu dijatuhkan ke bumi ini? Dan bagaimana pula yang di atas daripada awan? Rembulan kalau jatuh ke bumi bagaimana? Yang lebih tinggi lagi mereka lihat bintang. Bintang-bintang itu di langit. Nah, coba langit itu engkau jatuhkan berkeping-keping ya Muhammad. Kalau engkau bisa menjatuhkan langit itu, kami akan beriman kepada engkau. Au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau turunkan Allah ke muka bumi ini dari langit, kau letakkan Allah, kau letakkan malaikat berhadap-hadapan dengan kami, barulah kami percaya. Kenapa dia meminta Allah dan malaikat diturunkan ke bumi berhadapan dengan mereka? Karena selama ini mereka berhadapan dengan patung-patung berhala yang tidak pandai berbicara. Nah, jadi kalau diturunkan Tuhan dari langit berbicara dengan mereka, diturunkan malaikat dari langit juga berbicara dengan mereka, barulah puas hati mereka. Ini permintaannya. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepada engkau ya Muhammad kecuali engkau bisa menerbitkan mata air di tengah padang pasir dan airnya melimpah kemana-mana. Itu dimintanya. Au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa. Atau engkau jatuhkan langit itu berkeping-keping kepada kami. Mungkin bisa kami pergunakan keping-kepingannya atau untuk jadi bahan dokumentasi, bahan-bahan bentuk apalagi itu dokumen atau sesuatu sejarah yang monumental bagi kami. Turunkanlah
langit itu berkeping-keping. Au tusqita sama kama za'amta alaina kisafa. Au ta'tiya billahi, atau engkau datangkan Allah, wal malaikati, diturunkan juga Allah malaikat dari langit, qabila, diminta mereka berhadap-hadapan dengan kami. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, mereka mengabaikan kecerdasan spiritual, iman dan hati nurani. Mereka sengaja atau mereka terjebak dalam pola pikir materialisme, serba benda. Ada lagi orang jahiliyah ini yang terjebak dalam pola pikir ad-dahriyun. Dahri itu artinya serba masa, waktu. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini waktu, yang memasakkan buah korma waktu. Bagaimana dia masak, tunggulah waktunya. Yang menyebabkan anak itu hamil adalah waktu, ad-dahri. Ad-dahri itu lebih dari sekedar waktu, dia mempunyai daya gerak menurut pendapat mereka. Ad-dahri. Nah, sampai pun dalam surat 76, surat Al-Insan ayat 1 menyatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun sayam mazkura. Bukankah telah datang suatu masa dahulu di alam semesta ini hanya waktu saja, hanya ad-dahri. Suatu ad-dahri yang berlaku di bumi ini. Hal ata 'alal insanu minad dahri lam yakun sayam mazkura. Di waktu itu belum ada sesuatu yang bisa disebut atau belum ada bernama. Nah, jadi mereka yakin yang pertama dahulu adalah ad-dahri saja, kekuatan waktu saja. Waktu sampai sekarang ini kita ditetapkan oleh waktu. Waktulah yang menyebabkan kita hidup, waktulah yang kita menyebabkan meninggal dunia. Waktu yang berkuasa mereka sebut dengan ad-dahri. Kalau waktu yang tidak berkuasa hanya mencatat tahun bulan saja, itu mereka sebut as-sya'ah, sya'atun, jam. Tapi kalau waktu yang ad-dahri itu mereka katakan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun sayam mazkura. Telah datang pada suatu masa nanti mereka tidak berbuat apa-apa dan manusia belum dapat disebut sebagai manusia. Shadaqallahul azim. Demikianlah Pak diminta hormat, nanti kita sambung lagi, ini ada sedikit acara. Ya Kak? Alah, kasih ya. Dari apa tadi? Dari Simpang Beringin. Ya, siya. Yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun dahri lam yakun shay'an mazkura. Astagfirullah. Pas kata kakak tu, sebanyak-banyaknya orang nak menjual tanah di situ. Oh gitu. Masuklah kau ke situ. Banyak. Siapanya kau yang beli? Orang Batak. Ada orang Batak kayu situ. Orang Batak tu ni 25, 30, 25.